Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi praktikum tentang multiplexer dan demultiplexer. Yang pertama itu ada Deva Lesmana, kedua ada Amar Sinta Hapsari, yang ketiga Yuli Yuliani, dan terakhir ada Muhammad Abdullah Rosyid. Pertama, saya akan memaparkan mengenai tujuan praktikum dari multiplexer dan demultiplexer. Yang pertama yaitu dapat mengetahui piranti multiplexer dan demultiplexer. Yang kedua, dapat merangkai rangkaian multiplexer dan demultiplexer. Yang ketiga, membandingkan tabel kebenaran berdasarkan hasil yang diperoleh melalui kegiatan praktikum dengan tabel kebenaran berdasarkan teori. Yang keempat, memahami prinsip kerja dari rangkaian multiplexer dan demultiplexer. Dan yang terakhir, memahami fungsi kegunaan multiplexer dan demultiplexer. Dasar teori. Nah, piranti-piranti digital yang telah kita bahas memiliki kesamaan sifat dasar yang mutlak, yaitu mampu menyimpan data biner. Ternyata ada sekelompok atau jenis tertentu yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk menyimpan data biner, tetapi mempunyai kemampuan menyimpan sandi, memiliki dan menyalurkan data biner. Nah, berikut ini kita akan bahas piranti digital yang memiliki kemampuan untuk memilih dan menyalurkan data biner, yaitu multiplexer dan demultiplexer. Apa sih multiplexer itu? Di sini sebuah multiplexer adalah rangkaian logika yang menerima beberapa input data digital dan menyeleksi salah satu dari input tersebut pada saat tertentu untuk dikeluarkan pada sisi output. Multiplexer identik dengan saklar putar, dan multiplexer juga disebut sebagai pemilih data atau data selektor. Kemudian seleksi data input ini dilakukan oleh selektor lain. Untuk lebih singkatnya, multiplexer ini berarti dari banyak menjadi satu, atau yaitu rangkaian yang memiliki banyak masukan tetapi hanya memiliki satu keluaran. Multiplexer juga sering disingkat dengan MUX atau MPX. Kemudian di sini ada ilustrasi dari multiplexer, di mana tadi kita ketahui dari pengertian multiplexer tersendiri yaitu memiliki input yang banyak dan hanya memiliki satu output. Gambar ini menunjukkan gambar multiplexer yang sederhana, terdiri dari 4 masukan dan 1 keluaran. Nah, atau sering disebut multiplexer 4:1. Kemudian ini adalah skema dari multiplexer sendiri. Di sini diketahui ada input masukan dari D0 sampai D3. Kemudian di sini ada 2 selektor lain, ada SO atau S0 dan S1, di mana S0 ini sebagai LSB dan S1 ini sebagai MSB. Kemudian dari 4 input ini semuanya ini akan masuk ke gerbang OR dan dikeluarkan melalui gerbang OR itu, dan hasilnya keluarannya berupa X. Di sini kita bisa mengetahui jumlah input maksimum pada multiplexer. Nah, yaitu rumusnya 2 pangkat jumlah selektor lain. Contohnya, di sini ada 2 selektor lain, maka kita tulis 2 pangkat 2, maka menghasilkan 4 input maksimum.
Selanjutnya, multiplexer apa sih yang akan digunakan pada praktikum kali ini? Nah, yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu multiplexer 74151, di mana spesifikasinya ini mempunyai 8 masukan dari I0 sampai I7. Di sini ini adalah 8 masukannya. Kemudian mempunyai 2 keluaran berupa Z dan Z bar di kaki nomor 5 dan 6. Kemudian pemilihan data ini dilakukan oleh A, B, dan C pada kaki nomor 9, 10, dan 11. Nah, untuk mengaktifkan fungsi sebagai multiplexer, komponen ini juga mempunyai 1 masukan, yaitu berupa E di kaki nomor 7. Sedangkan di sini ada kaki 8. Kaki 8 ini dihubungkan ke ground dan kaki 16 ini dihubungkan ke voltase dengan tegangan 5 volt. Selanjutnya adalah dasar teori dari demultiplexer. Demultiplexer adalah rangkaian kebalikan dari multiplexer, di mana telah dijelaskan bahwa rangkaian multiplexer adalah rangkaian logika yang menerima beberapa sinyal input lalu menghasilkan satu sinyal output. Maka kebalikannya, sebuah demultiplexer adalah rangkaian logika yang menerima satu input data dan mendistribusikan input tersebut ke beberapa output yang tersedia. Sama seperti multiplexer, seleksi data-data input dilakukan oleh selektor line, yang juga merupakan input dari demultiplexer tersebut. Selanjutnya ini ada ilustrasi dari demultiplexer sederhana 1.4. Telah dijelaskan tadi bahwa demultiplexer terdiri dari satu sinyal input lalu menghasilkan beberapa sinyal output. Kemudian di samping kanan terdapat sketsa rangkaian dari demultiplexer. Dengan menggunakan gerbang logika AND dan gerbang logika NOT, secara sederhana multi dapat diimplementasikan sebagai rangkaian pemilih output. Nah, di sini untuk S0 dan S1 ini berperan sebagai selektor line. Ini ada input 1 dan beberapa sinyal output. Kemudian untuk mengetahui jumlah data output maksimum pada demultiplexer itu ada persamaannya, yaitu N sama dengan 2 pangkat jumlah selektor line. Di sini itu selektor line-nya ada 2, yaitu S0 dan S1, berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4, berarti output maksimumnya ada 4. Untuk praktikum demultiplexer ini kita menggunakan IC 74138. IC 74138 ini memiliki 8 jalur keluaran dengan 3 buah selektor line. Tadi telah dijelaskan pada persamaan untuk 8 jalur keluaran berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi output maksimumnya 8 jalur keluaran. Kemudian gambar di kanan ini yaitu diagram pin keterangan dari IC 74138. Nah, untuk outputnya yaitu bagian dari O0 bar sampai dengan O7 bar. Ditunjukkan dari pin 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, dan 7. Kemudian untuk selektor line ada 3, yaitu dari A0, A1, dan A2. Pin 1, 2, dan 3. Kemudian untuk enable input itu ada E1 bar, E2 bar yang disebut dengan active low input bernilai 0 dan E3. Untuk pin 6
yaitu active high input bernilai 1. Kemudian untuk pin 16 ada VCC atau tegangan. Nanti pin ini akan dihubungkan ke tegangan, dan 8 ada ground yang akan dihubungkan ke ground. Alat dan bahan rangkaian. Di sini ada rangkaian besar dan ada rangkaian kecil. Nah, untuk rangkaian kecilnya yaitu ada capit buaya, ada jumper mel to mel, kemudian ada LED, ada project board, kemudian ada IC 74151 untuk multiplexer, ada IC 74LS138 untuk demultiplexer, dan ada power supply. Kemudian alat dan bahan untuk rangkaian besar. Itu yang pertama ada modul multiplexer PTE 00613, kemudian ada modul demultiplexer PTE 00614, kemudian ada kabel penghubung, ada modul power supply PTE 00627, ada modul switch PTE 00628, dan ada jumper. Selanjutnya, penerapan multiplexer dan demultiplexer. Yang pertama itu ada multiplexer. Di sistem komunikasi, sistem yang memungkinkan komunikasi seperti sistem transmisi, relay, dan stasiun tributary, dan jaringan komunikasi. Dengan penggunaan multiplexer ini menjadi lebih efisien. Multiplexer memungkinkan proses transmisi berbagai jenis data seperti audio, video pada saat yang sama menggunakan saluran transmisi tunggal. Kemudian untuk jaringan telepon juga, sinyal audio terintegrasi pada satu saluran untuk transmisi dengan bantuan multiplexer. Beberapa sinyal audio dapat diisolasi dan akhirnya mencapai penerima yang dituju. Di sini itu ada ilustrasi dari penerapan multiplexer yang terdiri dari beberapa input dan menghasilkan satu output. Untuk demultiplexer pada sistem komunikasi, awalnya menggunakan multiplexer untuk membawa data seperti audio, video, dan bentuk data lainnya menggunakan untuk transmisi. Proses membuat transmisinya menjadi lebih mudah. Demultiplexer menerima sinyal output multiplexer dan mengubahnya kembali ke bentuk asli dari data penerima. Multiplexer dan demultiplexer bekerja sama untuk melaksanakan proses transmisi dan penerimaan data. Kemudian ada ALU atau Arithmetic Logis Unit. Output dari Arithmetic Logis Unit disimpan dalam beberapa register atau unit penyimpanan dengan bantuan demultiplexer. Output dari Arithmetic Logis Unit dimasukkan sebagai input data ke demultiplexer. Setiap output demultiplexer terhubung ke register yang tersimpan sebagai data. Di sini ada ilustrasi dari demultiplexer. Ada satu sinyal input menghasilkan beberapa sinyal output. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang percobaan dari multiplexer. Multiplexer tadi saya jelaskan bahwa terdapat 8 sinyal input yang tadi saya jelaskan, dan hanya ada satu sinyal output yang dikeluarkan. Oke, langsung aja. Siapkan alat bahan yang dibutuhkan. Seperti yang digunakan tadi itu ada IC 74151, LED, jumper, project board, dan satu daya. Kemudian menyusun rangkaian multiplexer seperti pada skema rangkaian yang ada di modul. Terus kemudian ada ubah sinyal masukan yang pada rangkaian sesuai dengan tabel pengamatan, lalu tulis apa yang diamati terhadap sinyal keluarannya. Nah, ini kan ada di sini ada nih foto dari yang ditanyakan pada modul. Ada selektor, sinyal input on, dan ada sinyal input. Nah, ini skema dari rangkaian multiplexer. Karena tadi sinyal inputan yang kita gunakan hanya 4, 4 lagi tidak digunakan. Di sini sudah dibuat skemanya.
bentuk dari skemanya. Terdapat 2 selektor, 4 sinyal input, dan 1 enable, yang mana ini berfungsi untuk mengatur kondisi output. Nah, ini merupakan tabel kebenaran dari multiplexer dengan 4 sinyal input dan 2 selektor. Yang dimana H ini menandakan high berarti 1, dan L ini berarti menandakan low voltage, berarti menandakan 0. Dan X ini kan menandakan jika sinyal yang digunakan high atau low, dia tidak mempengaruhi dari sinyal keluarannya. Nah, mungkin langsung aja ke rangkaian percobaannya. Nah, di sini udah dibuat di Proteus, ada rangkaian multiplexer dan demultiplexer. Pada rangkaian pertama kita akan membahas rangkaian multiplexer. Di sini kita nyalakan. Pada tabel kebenaran sederhananya, multiplexer itu tadi kan di awal juga dijelaskan, jika ada 2 selektor maka output yang dihasilkan itu tergantung dari jumlah selektor yang digunakan. Karena tadi 2 pangkat N, karena N ini berjumlah 2 atau jumlah selektor yang digunakan ada 2, maka outputnya yang digunakan ada hanya 4. Karena di sini hanya menggunakan 4 output. Dan tabel kebenarannya secara sederhananya, jika S0 S1 outputnya Y-nya kan di sini Y, menggunakan Y. Jika S0 0 dan S1 nya 0, maka output yang dikeluarkan itu I 0. Jika S01 S1 nya 0, output yang dikeluarkan itu tadi I1, dan S0 0 dan S1 nya 1, output yang dikeluarkan itu I2. Dan terakhir, jika keduanya nilai 1, maka output yang dihasilkan itu I3. Nah, di sini kita buktikan jika keluarannya itu sesuai, maka lampu ini akan menyala. Nah, ini kan pada di sini kan pada percobaan di modul tadi, percobaan pertama itu kita mengubah si E-nya ini dengan 1. Apa sinyal output yang dihasilkan itu? Kalau ini lampunya berwarna kuning, maka itu berarti menandakan 1 atau H. Kalau dia tetap hitam, berarti menandakan dia 0 atau low. Nah, di sini tidak berubah, berarti pada percobaan pertama itu menilai 0. Sedangkan terus pada percobaan kedua itu dengan E0 dan selektornya 0 keduanya, dan input dari 1 sampai 3 ini 1, maka outputnya menilai 0. Sedangkan pada tabel yang lagi selanjutnya itu ketika S0 keduanya 0, input 0 1, lampu menandakan nyala atau sesuai dengan tabelnya. Dan ketika S0 0, input satunya 1, outputnya menyala. Dan jika dipengaruhi dengan hitungan lain, tidak mempengaruhi pada outputnya. Dan jika selektor dimatikan, maka
sinyal dari input ini tidak mengaruhi lampu LED ini untuk menyala. Terus jika S1-nya 1 dan select input pada I2 dinyalakan, maka lampu LED akan menyala terus-terusan. Kemudian jika selektor keduanya dinyalakan, ini 3 dinyalakan, lampu LED akan menyala. Bahkan jika lainnya dihidupkan juga tidak mengaruhi pada outputnya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah percobaan di demultiplexer. Di demultiplexer ini kita pakai IC 74138. Nah, di mana IC ini juga memiliki 16 pin. Nah, jika tadi di multiplexer itu kita memasukkan seluruh input untuk menghasilkan satu output. Nah, kalau di demultiplexer ini sebaliknya. Kita punya satu input lalu menghasilkan beberapa output. Nah, itu di demultiplexer. Nah, lalu di demultiplexer ini pin 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15 itu sebagai pin output. Nah, lalu di pin 1, 2, dan 3 itu adalah sebagai output. Pin output kita bisa memilih outputnya mau di A, mau di B, mau di C. Lalu di pin 4 dan 5, pin 4 dan 5 itu sebagai input E1 dan E2. Nah, bila salah satu atau keduanya dibiarkan floating, atau floating itu dihubungkan ke 1, berarti disable, artinya E1 dan E2 itu bernilai 1. Nah, maka outputnya akan bernilai 1. Lalu di pin 6 itu ada E3. Nah, E3 ini merupakan kebalikannya dari E1 dan E2. Nah, jadi bila E1 dan E2 itu enable, nah terus E3-nya 0, nah enable itu kondisi kita tidak peduli dah, dia itu mau hidup, mau 1 bernilai 1 maupun 0. Tapi bila E3-nya 0, nah maka outputnya 1. Nah, bila E3-nya 1, maka outputnya 0. Kayak gitu. Nah, lalu untuk langkah kerjanya sendiri, seperti biasa, kita menyusun rangkaian. Rangkaiannya ada di modul, bisa teman-teman lihat dan pelajari. Nah, pun cara kerjanya kita memakai tabel kebenaran. Nah, dengan kondisi misalnya inputnya itu 1, kemudian bagaimana di ABC-nya dia dihiraukan. Nah, maka outputnya bagaimana. Kemudian kalau E1 diabaikan, E2 dihubungkan, E3 diabaikan, kemudian ABC-nya juga, pin ABC-nya diabaikan, bagaimana outputnya. Nah, macam-macam begitu. Terima kasih. Adapun hipotesis dalam praktikum ini yaitu multiplexer akan menghasilkan sinyal output dari banyaknya sinyal input yang masuk dan hasil output sesuai dengan tabel kebenaran. Yang kedua, demultiplexer akan menghasilkan beberapa sinyal output, baik satu sinyal input yang masuk dan hasil output sesuai dengan tabel kebenaran.